Pekerja sampah sering juga disebut sebagai pahlawan lingkungan karena peran penting mereka dalam menjaga kebersihan kota dan lingkungan. Meskipun pekerjaannya tidak selalu dihargai, mereka bekerja keras untuk mengumpulkan dan mengelola sampah, sehingga masyarakat dapat hidup di lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. Mengapa pekerja sampah disebut sebagai pahlawan lingkungan? Karena pekerja sampah membantu mengurangi volume sampah yang tidak terkelola, sehingga mengurangi risiko pencemaran lingkungan dan penyakit. Juga mereka mengumpulkan sampah yang masih bernilai seperti plastik dan membantu mendaur ulang bahan-bahan tersebut. Selain itu, pekerja sampah bekerja keras untuk menjaga kebersihan kota sehingga masyarakat dapat hidup di lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. Sementara itu, tantangan yang dihadapi pekerja sampah itu adalah banyak pekerja sampah yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki jaminan sosial. Pekerja sampah sering tidak dihargai dan diakui sebagai pahlawan lingkungan. Mereka berisiko terpapar penyakit dan cedera akibat pekerjaan mereka. Salah satu negara yang berhasil mengangkat derajat dari pekerja sampah ini sebagai pahlawan lingkungan adalah negara Brasil. Jadi negara Brasil telah memberdayakan pemulung sebagai pahlawan lingkungan dengan melibatkan mereka dalam pengelolaan sampah dan memberikan pengakuan atas peran penting mereka. Ini dapat menjadi inspirasi bagi negara lain untuk memberdayakan pekerja sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Dengan demikian, pekerja sampah dapat menjadi contoh nyata dari pahlawan lingkungan yang bekerja keras untuk menjaga kebersihan kota dan lingkungan serta mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Fasilitasnya Pak, karena ini kan belum ada kamar mandi sama WC. Oh, itu nanti khususnya di depo Bidoloka ini ya, sabun, air itu kan penting buat setelah kita bekerja kan. Sudah bekerja itu Pak. Sudah bekerja. Ya itu Pak, karena selama ini kan kita cuma mengandalkan air yang dari ini. Yang dari mana? Itu kan ada sungai kecil itu. Oh, apa itu? gitu. Jalur. Selokan itu Pak. Jadi jenengan kalau habis selesai, habis selesai kita kerjain ini terus kita kita setiap membersihkan sepatu, cuci tangan, cuci kaki itu selama ini pakai itu kan itu aslinya kurang bersih Pak, kurang efisien itu ya. Iya. Jadi terus kita misalkan mau makan, misalnya kayak gini Pak, kita terus makan kalau nggak ada plastiknya nggak dibungkus ya tetap pas kurang efisien dong. Iya. Gitu. Itu yang sangat-sangat harus diperhatikan dari pihak yang berwenang untuk mengelola persampahan ini. Jadi teman-teman kita pahlawan sampah kita yang ada di sini mengharapkan ada air bersih untuk mereka cuci kaki tangan setelah mengelola sampah dan lain sebagainya. Karena selama ini dia masih mengandalkan aliran sungai yang ada di belakang depo timbunan sampah ini ya Mas. Ya. Dan itu aliran sungai itu ya seperti kita ketahui kemungkinan kebersihannya juga bisa diragukan gitulah. Ya, betul. Pemirsa New KNI TV dimanapun Anda berada,
saat ini saya pengen mereview teman-teman dari pahlawan lingkungan, khususnya yang berada di Yogyakarta. Pahlawan lingkungan itu tidak lain dan tidak bukan adalah mas-mas, bapak-bapak, ibu. Bapak-bapak ini yang selalu bergelut dengan sampah. Mereka mengambil sampah yang ada di lingkungan sekitar, kemudian dibawa ke suatu tempat untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir. Ini saya berada di mana nih Mas? Depo Kebun Raya. Ini meliputi pengambilan sampah di sekitar lingkungan sini. Kemudian ditampung di sini, terus nanti kalau ada armada dari DLA kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah. Ini kita ketemu pahlawan lingkungan di Kota Yogyakarta dengan Mas siapa ini Mas? Purbo, Pak. Mas Purbo. Tugasnya di wilayah mana aja Mas? Saya tugasnya untuk pengangkutan Di dekat kan? untuk pengangkutan di depo Bonbin, Pak, atau Kebun Raya ini. Pak, enggak, tugas kami, job desk kami cuma mengangkut dari dari depo ini ke dalam truk, Pak. Ke atas truk. Gitu. Ya. Jadi ini ditampung di tempat ini, penampungan ini. Ya. Ini yang dari Dari penggerobak, dari transporter ya. datang ke depo, lalu kami yang menaikkan ke truk. Oh, dinaikkan ke truk. Iya, Pak. Jadi, setiap hari itu bisa berapa ton Mas yang Kalau tonase kami belum ini Kak, kurang tahu Pak kalau tonase, tapi kalau dari segi armada di sini paling enggak 1 atau sampai 2 ya. 1 sampai 2 ya. 1 itu penuh Pak, 1 sisa dikit lah Pak. 1 armada itu sisa dikit. Berarti yang ini masih penuh, ini belum diangkut ya ini? Belum dan masih menunggu jadwal dari pengangkutan dari daerah Pak. Kalau pengalaman jenengan selama ini menjadi pengelola sampah ini gimana Mas? Ya, Dari segi apa ya, kesejahteraannya ataupun perhatian dari pemerintah seperti apa? kalau dari perhatian dari pemerintah kan kami kan ikut PT Pak. Oh. Jadi kita Outsourcing ya? outsourcing. Jadi sesuai prosedur Pak. Jadi kita upah juga tidak, maksudnya sudah sesuai dan maksudnya tidak terlambat gitu Pak. Dan mungkin untuk kesulitan atau kesusahan kami cuman masalahnya menunggu armada ini Pak. Soalnya armada kan belum bisa membuang di sana. Jadi di tempat pembuangan akhir itu tidak semata-mata sehari-hari itu bisa menerima Pak. Gitu. Iya, jadi kita harus menunggu dulu bagaimana dia truknya itu bisa buang dulu atau belum gitu Pak. Jadi kalau di Depo Gembira Loka ini ya tempat pembuangan akhirnya di mana Mas? Ini di Pemilahan Pak, di Piungan Pak. Oh, di Piungan. Yeah. Jadi di Piungan tidak setiap hari buka atau gimana? Jadwalnya tidak setiap hari Pak. Jadwalnya tidak setiap hari. Iya. Sementara sampah setiap hari ada. Setiap hari ada Pak. Iya. Jadi mungkin itu yang membuat sampah menumpuk. Di depo seperti menumpuk seperti ini. Kalau dari segi kesehatan gimana Mas? Bagaimana? Maksud saya jenengan kan bergelut di tempat sampah. Ya. Saya juga tahu sendiri baunya seperti ini. Ya. Terus teman-teman outsourcing ini kesehatannya diperhatikan nggak Mas? Kalau dari kesehatan ya cuman kita jaga kesehatan sendiri Pak. Jaga Kalau kesehatan sendiri ya. Kita kan sudah difasilitasi seragam dan sepatu Pak mungkin ya. Gitu ya. Sepatu sudah ada, seragam, kemudian kita pakai kaos tangan gitu kan Pak. Mungkin dari saking biasanya kan kalau masalah bau kan kita sudah nggak merasakan bau lagi Pak. Ya seperti inilah sebenarnya mas-mas ini termasuk pahlawan lingkungan. Mereka masyarakat sebaiknya mengapresiasi, mengangkat untuk
pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Lor, wah, kegiatan depo iki lor. Apa yang mau disampaikan? Kegiatan permintaannya Kemungkinan adi apa? Adi. fasilitasnya Pak, karena ini kan belum ada kamar mandi sama apa WC. Oh, itu. Nanti Khususnya di depo Bedoloka ini ya, ya? sabun, air itu kan penting buat Oh ya. Ya, setelah kita bekerja kan. Sesudah bekerja itu Pak. sudah. Yang di sini setiap hari ada berapa Mas? Apanya Pak? Pekerjanya? 5 yang 5? ya. Libur satu. Tapi kan tiap hari ada yang libur 1 Pak. Oh, setiap hari ada yang libur satu. Iya. Ya itu Pak, karena selama ini kan kita cuma mengandalkan air yang dari ini. Yang dari mana? Itu kan ada sungai kecil itu. Oh, Apa itu? gitu. Pare jalur. Selokan itu Pak. Jadi jenengan kalau Habis selesai, ya habis selesai kita bekerja kerjain ini terus kita itu Iya. kita setiap membersihkan sepatu, Iya, itu iya. cuci tangan, cuci kaki itu selama ini pakai itu kan itu aslinya kurang bersih Pak, kurang efisien itu ya. Iya, iya, iya. Jadi Terus kita misalkan mau makan, misalnya kayak gini Pak, kita terus makan yo. Kalau nggak ada Iya. plastiknya, nggak dibungkus ya tetap pas kurang bergelut efisien sampah. dong, Iya, iya. iya, iya. gitu. Itu yang Siap. sangat-sangat harus diperhatikan dari pihak yang berwenang untuk mengelola persampahan ini. Jadi teman-teman kita pahlawan sampah kita yang ada di sini mengharapkan ada air bersih untuk mereka cuci kaki tangan setelah air besar. mengelola sampah dan lain sebagainya. Karena selama ini dia masih mengandalkan aliran sungai yang ada di belakang Depo itu. timbunan sampah ini ya, Iya, Mas. Ya. betul. Dan itu aliran sungai itu ya seperti kita ketahui kemungkinan kebersihannya juga bisa diragukan gitulah. Ya, betul. Karena teman-teman ini tentunya setiap hari bergelut dengan sampah, harus dijaga kebersihannya. Mereka berusaha membuat tempat-tempat bersih, sementara dia sendiri harusnya kebersihannya juga diperhatikan. Monggo pihak pengelola untuk memperhatikan dari ya sedikit masukan dari teman-teman kita pahlawan sampah ini. Semoga nanti bisa direalisasikan ya Mas, Ya. adanya sabun kemudian air bersih di tempat depo ini. Dan untuk anu Pak, apa? Ya, mungkin apa, Mas? Untuk dari kami pekerja yang masyarakat yang aja. Nah ini mungkin kedepannya ini Pak, dari pemerintah ya Lur ya, diperhatikan untuk kedepannya itu bagaimana ya Lur ya, Nasibnya. nasibnya Pak, Oh gitu ya. jenjangnya ya karirnya bagaimana Pak? Oh gitu. Ya intinya nanti diangkat jadi PNS atau Ya nggak tahu iya. Mungkin rejonen zaman itu Pak. Iya, iya. Betul Mas. Jadi teman-teman pahlawan sampah ini kan rata-rata masih muda, jadi mereka tetap rajin bekerja. Semoga nanti ada pihak pemerintah ada lebih memperhatikan teman-teman ini karena masa depannya masih jauh. Dalam arti mereka tentunya kan keluarganya kan masih kecil-kecil juga. Ya, betul. Kedepannya mau menyekolahkannya anak dan lain sebagainya. Kalau masa depannya tidak terjamin kan otomatis mereka kan juga Istilahnya ngelukur Pak. Semangatnya jadi berkurang Pak. ya dalam arti mohon diperhatikan dalam pahlawan-pahlawan sampah ini ada jenjang karirnya lah. Seperti ini, kalau seperti ini masih outsourcing, ke depan kalau sudah bekerja sekian tahun atau berapa bulan atau bagaimana, mohon pemerintah untuk memperhatikan keberlangsungan kehidupan dari teman-teman pahlawan sampah ini. Kalau sampai detik ini masih sebagai outsourcing ya Mas? Ya. Berapa tahun Lur? Ya kurang lebih 16 tahun, 15, 16. 19. 9 tahun.
Oh iya. 2015 soalnya. Oh. Kita dari 2015 Pak. Dari 2015 Ya. Iya. Sudah berkeluarga Mas? Alhamdulillah sudah. Tapi anak-anaknya masih kecil ya? Ah, Ya inilah seperti inilah. Jadi kalau kesejahteraannya, kalau mungkin untuk makan, untuk kehidupan sehari-hari cukup ya Mas. Tapi kalau untuk menunjang berobat dan lain sebagainya itu dipakai BPJS enggak Mas? Pakai BPJS ya, alhamdulillah. Jadi masih ada BPJS. Kemudian tentunya kalau nanti anak-anaknya udah dewasa kan perlu menyekolahkan anak, pendidikannya bagaimana. Jadi inilah sedikit unek-unek dari pahlawan-pahlawan sampah kita yang jelas ke depan bisa diperhatikan nasib keluarganya, nasib pekerjaannya, keberlangsungan, sehingga dia bisa bekerja dengan rutin dan mendapatkan hasil yang layak, yang bisa diperoleh dalam pekerjaan mereka. Itu semoga ini bisa menjadi perhatian dari pemerintah setempat, terutama pemerintah Kota Madia Yogyakarta.